Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Abdul Karim. Tempat tanggal lahir saya 11 Mei 1989 di Jampang Kulon, Sukabumi Selatan. Saya jemaat keturunan terlahir dari keluarga Ahmadi, satu keluarga Ahmadi di Sukabumi Selatan di Jampang Kulon. Saya masuk Jamiah tanggal 14 Juni 2007. Saya lulus Jamiah pada tanggal 1 Mei 2013. Saya melihat seorang figur mubalig, waktu itu Bapak Maulana Ilyas bertugas di Sukabumi. Beliau rutin berkunjung ke rumah kami. Saya melihat kepribadian beliau sebagai pengkhidmat agama. Beliau begitu tulus, ramah, dan sangat dekat dengan anak-anak, sehingga menjadi motivasi saya ingin seperti beliau. Di Jamiah, selain kita mempelajari ilmu agama di kelas, namun saya mendapatkan seorang dosen saya. Pertama di Jamiah, di kelas kami belajar pelajaran Al-Quran, tafsir, hafalan, ilmu kalam, hadis, dan sebagainya. Namun ada satu dosen, bukan satu, bahkan hampir semua dosen-dosen yang merupakan mubalik markazi, di mana mereka memberikan nasihat-nasihat bahwa di Jamiah itu selain belajar ilmu agama, carilah hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Itulah yang tidak didapati ataupun tidak ada belajar di perguruan-perguruan tinggi selain Jamiah. Nah, dari situlah maksud daripada carilah hubungan dengan Sang Maha Pencipta ini di dalam ibadah-ibadah, di dalam amal-amal kebaikan, sehingga itu menjadi fondasi dasar sebagai seorang wakaf yang akan bertugas nanti di lapangan. Pernah ketika tingkat 4, saya berada di satu titik di mana tanggung jawab saya begitu besar, yaitu satu sisi sebagai ketua kelas, kemudian juga sebagai ketua dapur juga, kemudian di beberapa di forum kajian juga memegang suatu posisi yang sangat penting. Pokoknya dihadapkan pada satu kepemimpinan yang sangat banyak. Di situ yang menuntut saya untuk berjuang bagaimana agar semua porsi-porsi ataupun tempat-tempat atau posisi-posisi saya itu bisa beriringan berjalan normal. Sehingga waktu itu saya dituntut sebagai peran sebagai ketua kelas, di mana di situ ada tuntutan yang harus saya fokus. Saya bisa menjalaninya, kemudian juga ketua dapur juga. Alhamdulillah semuanya bisa teratasi.
ada satu dosen kita bahwa Bapak Hidayatullah, Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Jadi pemimpin itu adalah yang menghormati kaumnya. Itulah yang menjadi prinsip pegangan saya dalam menjalani berbagai posisi saya sebagai pelayan daripada anak-anak jamiah waktu itu, baik di kelas, di asrama ataupun di jamiah. Saya lulus tahun 2013 tanggal 1 Mei. Saya pertama ditugaskan yaitu di tempat terpencil, yaitu di Lambu, Sape, Bima Timur, di mana di situ hanya ada satu orang saja, Ahmadi di sana. Tapi walaupun satu orang, saya sangat bersyukur sekali karena disitulah saya dilatih untuk berkreatif, berkarya dari nol, berkreasi, berkarya, berinovasi, sehingga untuk mengupgrade diri saya berkembang. Nah, dari situlah selama 1 tahun di tempat Sape itu, kemudian saya bulan Mei 1 tahun kemudian, bulan Mei 2014, saya ditugaskan menempati Rumah Misi Kelampa. Di mana Rumah Misi Kelampa ini oleh Mubalik sebelumnya mengalami pengusiran. Nah, saya dihadapkan pada situasi kalau saya datang, oh ini pasti akan ada pengusiran. Oleh karena itu saya sudah siapkan strategi bagaimana ketika saat itu tiba, saya sudah siapkan. Dan ternyata ketika saya menempati rumah misi itu, datang juga saat itu. Jadi Pak RT-nya, Pak RW, Pak Kadus, Pak Desa, Kepala Desa, bahkan Pak Polisi datang ke rumah untuk mengusir saya. Jadi mereka bilang bahwa mohon maaf Pak Karim, hari ini juga Bapak harus angkat kaki dari tempat ini. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya bisa melewati proses itu. Saya katakan ke mereka bahwa mubalik yang sebelumnya yang pernah bapak-bapak usir ini meninggalkan rumah dan tanah di sini. Nah, jawaban saya kepada mereka, kalau bapak-bapak menginginkan saya keluar dari tempat ini, nah ini ada aset-asetnya, ini ada aset-aset mubalik itu, belilah hari ini. Kalau hari ini ada yang beli, hari ini juga saya angkat kaki dari sini. Tentu mereka bilang, saya akan beli ini berapa. Nah disitulah saya bermain di mana mengemukakan nominal yang tidak mungkin hari itu juga akan terbeli. Alhamdulillah saya bisa melewati proses itu sehingga tidak terjadi pengusiran. Barulah di situ saya menyelami siapa aktor di dalamnya, aktor intelektual di dalamnya. Beberapa hari kemudian, kurang lebih 3 hari lah, saya datangi RT-nya, kadusnya, kemudian polisinya. Saya datangi mereka ke rumahnya, bahkan saya datangi ke rumah Koramil juga. Disitulah muncul keterangan nama siapa yang menjadi aktor intelektual.
Dan si aktor intelektual ini ternyata adalah di kampung ini sendiri. Nah, dia ingin mencari muka dengan istilahnya dengan posisi saya ini. Namun saya melakukan hubungan dengan si aktor ini, sehingga yang tadinya lawan musuh sekarang menjadi kawan. Terbukti di beberapa event seperti kematian-kematian, beliau sebagai moderator ketika saya hadir nampak di pertemuan itu, di acara kematian itu, beliau mempersilahkan saya menjadi penceramah. Sudah 2 kali sama beliau. Setelah tugas di Kalampa tahun 2018, saya memulai pertabligan ke kepulauan, yaitu bulan Mei 2018 saya sebagai mubalik di kepulauan, yaitu tepatnya di Pulau Moyo. Perasaan saya sangat senang sekali di sana, di pulau itu. Walaupun secara dunia di sana tidak ada listrik. Listrik ada tapi hanya malam saja. Tidak ada sinyal, tidak ada pasar, ataupun hal-hal yang istilahnya yang pada umumnya lah orang-orang kota rasakan, hal-hal normal yang orang rasakan, tetapi di sana tidak ada. Nah, saya sangat begitu menikmatinya. Ada satu ungkapan dari Bapak Mubalik Markazi, salah satunya dari almarhum Bapak Maulana Sayyuti Aziz Ahmad. Beliau bilang bahwa kalau ingin kamu dapat mutiara, terjunlah ke lautan yang dalam. Artinya artinya harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Di situ kita akan mendapati iramanya, mendapati polanya, sehingga akan menjadi pengalaman tersendiri. Saya menikmatinya, saya menghayatinya, saya merasakannya begitu sangat nikmat. Walaupun banyak kekurangan sisi ini, tetapi ini adalah wakaf, perjalanan wakaf. Jadi apalagi kita 2025 ini ditargetkan 10 juta MB, maka apa yang saya rasakan ini adalah suatu perjuangan menuju ke arah sana. Waktu saya bertugas di Bima tahun 2014 sampai 2018 ini, di sini ada 2 orang LI. 2 orang LI ini yang sudah cukup umur. Tentu menjadi fitrah setiap perempuan ingin mempunyai pasangan. Saat itu saya berjuang keras. Karena ini adalah Bima ini jemaat terpencil, saya berjuang keras bagaimana meristanatakan, mencarikan hudam kepada 2 LI ini. Dan alhamdulillah dengan usaha, dengan doa, dan juga istilahnya di sana sini, istilahnya kita satukan persepsi dari pihak keluarga si LI, dari pihak keluarga si hudam, sampai pernikahannya pun kita bantu. Bahkan sampai setelah pernikahannya pun istilahnya kita bantu pula untuk istilahnya mempunyai tempat di di belakang rumah misi. Nah, itulah satu pengabulan doa saya. Alhamdulillah 2 LI ini dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala sangat terasa sekali istilahnya
karunia Allah Subhanahu wa taala turun kepada dua Eli ini. Pengabulan doa yang kedua adalah pernah suatu kali saya waktu tugas di Bima itu terjadi perang antar desa. Jadi desa saya itu desa Kalampa melawan 3 desa, yaitu desa Dadibau, desa Risa, dan desa Sie. Nah, karena letak dari rumah misi kita itu di garda terdepan, itu pun hanya satu rumah saja di perbatasan rumah misi itu, otomatis menjadi bulan-bulanan. Nah, pada satu malam, itu kurang lebih jam 11 malam, itu rumah misi itu terjadi di belakang itu suara tembakan, dar der dor. Nah, kurang lebih saya perkirakan waktu itu sampai 10 orang lah di belakang rumah misi itu. Mereka adalah desa-desa musuh yang merangsek maju ke depan jam 11 malam. Di mana situasi kondisinya saat itu dari desa musuh ini sudah 6 orang yang meninggal. Dan dari desa saya itu belum ada satupun. Nah, mereka berpikiran bahwa ada satu rumah yang masuk ke daerah desa Kalampa, itu di dalamnya ada penghuninya. Waktu itu saya sama istri di dalam rumah itu, sama istri dan anak yang berusia 2 tahun. Nah, kemudian rumah kami jam 11 malam itu dibakar pagarnya. Pagar rumah kami dari bambu dibakar sama mereka. Kemudian juga jendela rumah kami dilempari oleh bom bensin sehingga terbakar gordennya. Kemudian juga ada pintu masuk akses ke dalam rumah itu mereka dobrak, tapi untung pintu besi. Nah, kemudian suara desingan peluru pun dung dung, kita sangat begitu takut. Disitulah kita berdoa, ya Allah, saya di sini sebagai seorang wakaf, maka selamatkanlah. Selamatkanlah. Itu merupakan malam yang sangat panjang. Malam yang sangat panjang. Di situ kita tidak berhenti berdoa. Kita meminta doa juga ke markas Keparung. Alhamdulillah kita bisa melewati malam yang sangat panjang itu dengan selamat. Baru paginya warga desa istilahnya datang menemui kita karena apa yang terjadi malam itu dilihat oleh warga desa di sana adalah rumah itu sudah terbakar, dan bayangan mereka adalah hal yang mustahil kami itu selamat. Bayangan mereka, tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kami semua selamat, saya bersama istri dan anak. Itu pengabulan doa yang sangat terasa sekali. Saya mempunyai satu keyakinan bahwa rumah misi ini adalah sarana penyebaran tabligh syiar Islam. Tentu di sini ada tangan Allah Ta'ala yang bekerja, di mana malam itu saya dapatkan kisah dari orang kampung bahwa katanya desa musuh itu menyewa 7 orang penembak jitu yang ditempatkan di gunung-gunung ini. Nah, mereka cerita bahwa penembak jitu itu mengalami semacam penampakan ya. Jadi tidak melihat di sini tuh perkampungan. Yang mereka lihat itu di sini tuh
lautan. Akhirnya mereka malam itu istilahnya tidak jadi pulang kembali ke istilahnya ke tempatnya masing-masing. Pengalaman pertabligan yang menarik dan menggugah iman yaitu pertabligan ke kepulauan, yaitu di Pulau Moyo. Tahun itu, tahun 2017, bulan 4 merupakan hasil syuro nasional bahwa perlunya pertabligan ke kepulauan. Karena daerah kepulauan ini adalah daerah yang masih daerah yang belum terkontaminasi dengan fitnah-fitnah dan segala image-image buruk tentang jemaat. Kita follow up pertama kali ke sana dengan dai satu dan dengan seorang anak, yaitu sekarang di Jamiah, saudara Pasadino. Pertama kali kita datang, kita nggak langsung istilahnya tablik, enggak. Kita menyelami dulu lingkungan sosial, budaya, masyarakat di sana waktu itu. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian kita datang lagi ke sana, waktu itu sebelum Idul Adha. Jadi saya menyerukan kepada seluruh warga di Jemaat Bima bahwa dengan momen Idul Adha ini adalah mengingatkan kita tentang pengorbanan. Mari kita sekarang berkorban, di mana hasil pengorbanan kita ini akan dibelikan kambing yang darahnya akan kita sembelih, darahnya akan kita tumpahkan di Pulau Moyo. Dan alhamdulillah kita iuran yang 8 kakak di Bima ini, kita iuran, alhamdulillah dapat membelikan 2 ekor kambing. Nah, kita berikan ke sana. Waktu itu belum ada yang beat di Pulau Moyo. Kita berikan, istilahnya belikan di sana, kemudian disembeli di sana. Kemudian beberapa bulan kemudian lagi adalah kita saatnya untuk membuka diri menyampaikan tentang syiar Imam Mahdi. Jadi ada pengalaman menarik di sini bahwa saat itu bulan Januari 2018 cuaca di kepulauan sedang angin barat, gelombang pun tinggi. Kita menyeberang ke Pulau Moyo itu menggunakan perahu yang gelombangnya pun naik turun. Tapi kita menikmatinya. Walaupun ada istilahnya dai kita sangat begitu takutan, tapi kita istilahnya percaya kepada Allah Ta'ala akan menyelamatkan. Kemudian hujan juga turun, itu menjelang maghrib, menjelang malam. Jadi kita nggak sampai ke pelabuhan yang di desa itu. Kita turun di namanya Tanjung Pasir. Dari Tanjung Pasir ini kurang lebih 4-5 kilo menuju desa Petedong. Kita melewati pinggiran partai itu, menyusuri pinggiran partai itu dengan kondisi jalan yang sangat licin karena baru turun hujan. Pokoknya disitulah kita berdoa, ya Allah, ini kita sedang melakukan tablik untuk menyampaikan pesan Engkau, tablik Engkau, maka berilah buah daripada usaha yang tidak seberapa ini. Dan alhamdulillah malam itu Bapak Kades mengumpulkan warganya di musola Sebahun Nur. Kita menyampaikanlah tentang syiar Imam Mahdi ini. Nah, di sana setelah kita beberapa bulan mempelajari, mereka tidak tahu nama Ahmadiyah. Yang mereka tahu itu adalah Imam Mahdi. Itu menjadi wasiat bagi mereka bahwa Imam Mahdi ini akan datang. Disitulah kita masuk lewat, karena inilah hal yang dekat dengan pikiran mereka. Jadi istilahnya Imam Mahdi ini adalah sosok yang akan membimbing mereka.
Alhamdulillah, baiat yang pertama yaitu Bapak Kades, Bapak Abdurrahman, itu jam setengah 1 malam. Kemudian besok paginya Bapak Kadus. Jadi tadi semula tablik dulu di musola, tapi ambil baiatnya kita di rumah-rumah. Jadi tadi pada setelah tablik itu, kemudian bubar, kita ngobrol malamnya dengan Pak Kades sampai jam 1 malam, setengah 1 malam beliau baiat. Kemudian esok harinya Bapak Kadus, kemudian keponakannya Bapak Saiding, kemudian Bapak RT juga, tapi itu beberapa bulan kemudian Bapak RT, kemudian Bapak Asaparung, sehingga sekarang di sana sudah ada 6 kakak, 22 orang, 22 jiwa. Ada semacam bahwa ini bukan hanya usaha semata ya, bahwa saya meyakini ini adalah berkat doa. Jadi waktu pertabligan ke Moyo ini saya tulis surat kepada Huzur, kepada Khalifah Mirza Masrur Ahmad, memohon kesuksesan, dan balasan dari surat itu adalah semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesuksesan dalam usaha pertabligan Anda. Dan ini merupakan buah dari doa. Waktu itu pas saat baiat pertama itu, saya dengan Bapak Sabri dengan Maulana Habib Fatur Rahman. Jadi 3 orang ini kita kerjasama bagaimana pertabligan di kepulauan. Pesan-pesan saya kepada adik-adik jamiah bahwa profesi sebagai mubalik ataupun sebagai seorang wakafin ini sangatlah tidak mudah. Tetapi apabila niat kita tulus, hati kita tulus, kita bisa melewatinya, bisa menikmatinya, dan bisa mendapatkan hal-hal yang di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita. Dan ini yang saya alami. Jadi tetap semangat, jalinlah perhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah pegangan kita selama di lapangan. Dan perbanyaklah menimba ilmu daripada bapak-bapak mubalik markazi, karena beliau-beliau itu adalah sahabat-sahabatnya Khalifah saat ini. Barangkali itu saja yang nasihat saya kepada adik-adik yang akan mengikuti jejak sebagai mubalik.